Alhamdulillah dengan difasilitasi oleh pimpinan pusat, seperti saya sampaikan tadi itu telah mencapai kesepakatan. Jadi pemutusan hubungan kerja yang berakibat massal ini bermula dari diterbitkannya SK Direksi pada tanggal 12 Januari 2024, di mana di dalam itunya kita baca perusahaan mengalami ada penurunan order, kemudian dalam memutuskannya untuk perusahaan tutup nih. Nah, terkait dengan adanya SK kan dari anak-anak dari anggota kami kemudian melakukan audiensi dengan kami, sehingga dari audiensi itu kami mencoba untuk menelaah ya terkait dengan perusahaan tutup, karena yang kami maknai dengan perusahaan tutup itu karena PT Hunga adalah sebuah perseroan terbatas, maka harus mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, kemudian kami teliti, ternyata ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Nah, dari syarat-syaratnya itulah kemudian kami tidak menemukan dengan perusahaan jangan tutup gitu ya. Jadi dampak dari SK tersebut adalah SK Direksi maksud tersebut adalah jadi kami seluruh karyawan ya di PT Hunga diputus hubungan kerja gitu. Ya kalau dalam segi totalinya 1000-an lebih lah gitu ya. Nah, dari 1000 lebih itu ternyata ada anggota kita yang kemudian menolak PHK. Mereka ingin tetap bekerja kembali gitu kan. Ada sekitar awalnya yang kita tanganin dari surat penolakan tersebut ada sekitar 196 orang gitu. Mereka telah melakukan surat penolakan dan kemudian kita tempuh sebagai kuasa hukum melakukan proses bipartit itu ya. Nah, dalam proses bipartit itu tidak menemukan penyelesaian terkait kasus yang 196 penolakan ini. Malah sempat terjadi dari pihak perusahaan melakukan pencatatan perselisihan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Nah, dalam konteks pencatatan perselisihan maka kami juga diundang, terus kami hadir juga gitu kan. Ya, pada intinya kami di situ masih tetap menginginkan bahwa 156 pekerja ini tetap bekerja gitu. Karena ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kami, diantaranya pada bulan Maret itu kami menemukan perusahaan ini ada dugaan pada bagian ban bari itu mulai operasi lagi gitu. Nah, kalau mulai operasi lagi, kami harapkan dari 150 tetap bekerja gitu. Tapi dalam proses tripartit tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak menemui kesepakatan yang pada akhirnya dari mediator mengeluarkan anjuran. Pada anjuran itu mediator menganjurkan untuk agar terjadi pemutusan hubungan kerja, kemudian menentukan besaran kompensasi untuk membayar upah dan upah proses dan tunjangan hari raya 2024 gitu kan. Nah, terhadap anjuran itu ada kewajiban pada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan waktu 10 hari gitu kan. Nah, kami dari pimpinan tim kuasa ya memberikan jawaban menerima terhadap anjuran yang dikeluarkan oleh mediator, tapi pihak perusahaan menolak. Nah, yang kami peroleh gitu ya keputusan dari perusahaan. Nah, dalam konteks kami mempertahankan anjuran walaupun itu merupakan suatu sifatnya eksekutorial gitu ya, kami menginginkan perusahaan untuk melaksanakan anjuran itu karena kami menemukan perusahaan ini melakukan bagian memar itu boleh beroperasi lagi gitu. Nah, itu posisi kami gitu. Jadi sebelum terjadi perselisihan PHK ini pada PT Hunga itu ada perundingan terhadap perjanjian kerja bersama 2000 kalau tidak salah 2021 2023 ya. Tetapi
itu akhirnya berlanjut ke pengadilan hubungan industrial tuh. Nah, pada sisi lain, satu sisi kan terjadi ada PHK massal nih, maka kami dari tim kuasa hukumnya menempuh jalur pengadilan hubungan industrial dulu ya, diselesaikan dulu supaya ada titik-titik terang, titik kepastiannya gitu. Nah, alhamdulillah bahwa pengadilan hubungan industrial telah mengeluarkan amar anjurannya yang pada intinya adalah menyatakan perundingan PKB telah selesai dan PKB lama tetap berlaku gitu kan. Ini sejalan dengan Permenaker 28 tahun 2014 gitu kan. Sehingga hal ini meneguhkan karena dalam proses PHK tersebut juga telah diatur sebetulnya di dalam PKB ya. Ya di situ kan ada serikat pekerja, ada PKB, seharusnya kan pemutusan hubungan kerja ini dirundingkan dulu dengan serikat pekerja gitu kan. Jadi kami menganggap PHK ini sepihak gitu, dan sehingga kami berusaha untuk melakukan perjuangan itulah. Kami tempuh proses litigasi, kami tempuh juga proses non litigasi gitu kan. Ya karena pertama nih kami menduga kan itu ada operasi yang berjalan ya pada bagian Banbari pada bulan awal Maret yang kami duga gitu kan, sehingga kami mencoba menempuh jalur non litigasi untuk melakukan unjuk rasa yang pertama tuh ya, supaya ya tetap mereka diperkerjakan kembali gitu kan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kami. Nah, setelah pasca anjuran kami juga akhirnya melakukan unjuk rasa lagi nih yang kedua gitu kan, dengan waktu yang lebih lama gitu. Kalau sebelumnya karena waktu itu bulan puasa ya, jadi tidak maksimal tuh. Kalau yang kedua itu kami melakukan unjuk rasa dengan kita itu durasinya itu sekitar 2 mingguan permohonannya gitu ya, pemberitahuannya. Dalam aksi unjuk rasa kedua kan kami melayang pemberitahuan tuh ke pihak kepolisian untuk melaksanakan unjuk rasa 2 minggu gitu ya. Tapi pada kenyataannya kami tidak sampai 1 minggu pun sudah ada penyelesaian itu kan. Tim kuasa kami itu ada Pak Jen Betuali SHCLA, ada Bung Yusuf, ada Bung Guntoro, ada saya sendiri, ada Mbak Endang gitu kan. Jadi pada pertemuan tanggal 5 tersebut, alhamdulillah dengan difasilitasi oleh pimpinan pusat, seperti saya sampaikan tadi itu telah mencapai kesepakatan kedua belah pihak, yang kemudian kesepakatan itu kami sosialisasikan kepada 153 pekerja dan mereka menerima kesepakatan itu. Kami dari tim kuasa tentu merasa terima kasih ya atas berbagai pihak yang telah ikut serta untuk menyelesaikan perselisihan ini gitu ya. Dari pimpinan pusat, dari pimpinan daerah, dari pimpinan cabang, dan juga dari pihak perusahaan yang telah membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu kan, sehingga kami berharap bahwa penyelesaian ini memberikan keberkahan tidak hanya juga kepada teman-teman yang 150 pekerja, tapi juga kepada perusahaan. Jadi kami mengaturkan terima kasih juga kepada perusahaan PT Hunga untuk penyelesaian perselisihan PHK 150 pekerja ini. Dan tentunya juga kami berterima kasih juga kepada PUK ya, pimpinan unit kerja Kabupaten Kota Bekasi yang telah melakukan solidaritasnya, baik itu material maupun formil, sehingga teman-teman 153 orang pekerja masih mempunyai kekuatan untuk melakukan perjuangan sampai dengan selesainya penyelesaian perselisihan ini. Terima kasih.